sebagaimana tadi disebutkan ya, bahwasanya yang namanya rezeki itu adalah suatu yang bermanfaat. Yang ini tadi belum dijelaskan ya. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang kita manfaatkan ya. Baik manfaat bagi energi kekuatan kita jasmani maupun rohani kita. Itu namanya rezeki. Nah, itu dalam persepsi mazhab ahli sunnah wal jamaah ya. Dan tidak dinamakan rezeki kalau semua kita dapatkan dengan cara yang haram ya. Seperti korupsi, seperti mencuri dan sebagainya. Nah, itu tidak kita katakan rezeki kalau semua tidak bermanfaat. Jadi dari segi manfaatnya itu bisa kita rasakan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita itu namanya rezeki. Nah, tapi jangan kita katakan rezeki yang haram. Nah, sehingga kalau kita katakan rezeki yang haram, maka semuanya akan cari itu gitu loh. Jadi untuk menutup kemungkinan untuk kita katakan itu adalah rezeki gitu. Allah taala tidak menentukan kecuali yang terbaik ya. Allah tidak menentukan kecuali yang terbaik bagi kita hambanya. Rezeki yang halal semua bisa kita dapatkan. Besok hari ya, sekarang kita nggak punya kerjaan. Besok kita bisa dapat uang. Bagaimana caranya? Usaha. Kita punya otak, kita punya akal, ya. Kita punya pikiran, kita kerahkan itu untuk mencari pekerjaan. Misalnya, paling sedikitnya, kalau kita melamar kerja ke kantor ini, kantor itu, udah diterima, kita membawakan barangnya orang, mengkuli, bisa dapat? Bisa dapat nggak? Kuli. Atau kita mengayuh becak misalnya, bisa nggak? Bisa. Cuma kita ini kadang-kadang tidak tahu diri. Artinya apa? Kita mau yang enak, pekerjaannya dan sebagainya. Dia bukan yang dicari itu kehalalan. Nabi SAW mengatakan, man tolabal halala. Barang siapa yang mencari halal untuk menutupi kebutuhan dan kebutuhan keluarga yang ditutupinya, yang ditanggungnya. Untuk supaya mereka tidak minta-minta kepada orang lain, kata Nabi Muhammad SAW, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, wajahnya itu seperti bulan purnama. Setiap sore hari dia pulang ke rumahnya dalam keadaan penat, ya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Setiap peluh yang keluar menetes itu akan menjadi sebab dosa-dosanya itu akan terburukkan karenanya. Coba lihat. Jadi sesuatu yang luar biasa gitu loh. Cuma kita nggak mau. Nabi SAW tidak mengatakan harus yang yang pekerjaannya bagus, gajinya yang lumayan. Enggak. Kita untuk mencari yang halal, buang gengsinya. Untuk mencari halal, buang gengsinya. Tahukah kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Siapa dia? Sahabatnya Nabi, anak didik Nabi, mantunya Nabi, ya kan? Bahkan dia itu dikawinkan dengan anak tersayangnya Nabi SAW. Yang dikatakan Fatimah bid'atun minni. Yasurruni man yasurruha wa yakbiduni man yakbiduha. Fatimah adalah bagian dariku. Menyenangkan aku, siapa yang menyenangkan dia? Dan membuat aku marah, siapa yang membuat marah dia? Dia yang mendapatkan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tapi tahukah kita apa pekerjaannya Sayyidina Ali? Sayyidina Ali tidak ada punya pekerjaan tetap. Sayyidina Ali ketika dia itu harus makan dan keluarganya harus makan, apa yang dilakukannya? Setiap hari dia pergi ke tempat Yahudi sampai keluar dari kota Madinah. Hanya untuk melamarkan dirinya untuk bekerja, untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia tidak malu. Mantunya Nabi. Dia tidak malu. Dia pergi Yahudi, apa yang bisa saya lakukan untuk saya mendapatkan sedikit daripada upahku? Kalau begitu sirami kebun kurmaku. Disiram. Setiap dia siram satu pohon, dia dapat satu biji kurma. Dia kumpulkan, dijual, lalu dibelikan gandum. Dibawa ke rumahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa tidak kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Lalu kita katakan, kalau saya mau jadi kuli, saya mengayuh becak, saya menjaga misalnya suatu gudang dan sebagainya, itu ada sesuatu yang aib? Enggak, siapa bilang? Kemuliaan itu bukan di dalam pekerjaan atau di dalam posisi kita, tidak. Tapi kemuliaan itu di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, maka di sini kita harus yakini bahwasanya rezeki itu adalah yang bermanfaat, yang Allah ridhoi.